selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Malam yang romantis ini, tuh kau dan ku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar lagi untuk yang ke-1000 kali? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Sesungguhnya tak salah bila kau kata begitu banyaknya wanita yang telah menggoda, tapi sehingga kini aku bertahan. Masih kau tak mengerti, masih kau tak percaya. Aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu. Oh sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Hey, Chandra Atmaja balik lagi di podcast Nostalgia. Yeay, seneng banget. Gimana kalian? Baik-baik aja kan? Semoga. Hari ini Sabtu 21 November 2020, kita udah masuk ke episode 79. Ya, 79 angka yang cantik sih buat gua. Sehingga angka ini selalu bisa ditemuin di nomor telepon gua sejak dulu. Jadi kalau kalian temenan dan naro nomor gua di phonebook, bisa kelihatan sih. Itu penting banget sih buat kalian. Oh ya, masih pada work from home gak sih? Atau udah mulai balik normal, kantor lagi gitu? Oke, yang udah mulai balik kerja di luar rumah, pastiin ya tetap jaga protokol kesehatan. Ingat, protokol kesehatan ini bukan cuma melindungi diri kita sendiri, tapi orang lain. Iya, di episode ini gue akan bahas tentang kawin bukan jalan untuk menghentikan tekanan. Sekali lagi, kawin atau menikah bukanlah jalan untuk menghentikan tekanan. Berat kali ya topiknya kali ini. Ya, sebelum masuk terlalu jauh, gue mau nyapa dulu kawan-kawan baik gue yang terus setia beratensi di podcast Nostalgia. Oke, yang pertama buat Kang Fabio di Ubud sana. Apa kabarnya Bali? Udah mulai rame lagi kah? Ya, turun pisan ya Kang ya. Sudah nyempetin denger podcast saya ini. Gue sih bangga guys, didengar dan dikomen penulis kondang nasional. Hatur nuhun pisan. Dan gak lupa juga gue mengucapin terima kasih buat Rio, Nino, Mbak Lili, dan Ramdan. Thank you. Oke guys, topik tentang kawin ini kalau mau dibahas detail bakalan panjang banget ya. Tapi sekarang gue cuma mau ambil intinya aja. Nah sebenarnya gue tuh udah lama kepengen ngangkat isu ini karena menarik aja sih. Membedah sesuatu yang diyakini masyarakat dan normanya sebagai satu-satunya solusi menyelesaikan masalah hidup. Gitu cenah. Ya misalnya aja katanya nih, rezeki bakalan ngalir, katanya bakalan gampang kalau kita menikah.
Lalu ada juga pendapat tentang kehidupan lo tuh akan lebih baik kalau lo menikah gitu. Atau ada yang bilang juga hidup akan bahagia kalau segera menikah. Dan masih banyak yang lain. Tapi menurut gua masyarakat juga nggak fair karena nggak pernah atau mungkin jarang banget ya mengekspos fakta-fakta yang realitanya berkebalikan dengan yang gua sebutin tadi. By the way, tenang. Gua bukan orang yang menentang perkawinan kok. Gua netral. Kali ini gue cuma mau ngangkat fakta-fakta yang sebenarnya ada dan jarang banget dianggap keberadaannya. Nah guys, gue belakangan ini beberapa kali pernah melakukan dialog serius ya dengan mereka yang sudah ada dalam fase berumah tangga. Beragam sih story yang mereka sampein. Mulai dari misalnya aja stres hingga kepikir sampai mau bunuh diri gara-gara tekanan yang didapat dari mertua misalnya ya. Karena gak kunjung punya anak, padahal yang disinyalir mandul itu adalah anaknya mertua itu sendiri. Tapi yang dicecer menantu. Nah ini dia, kasus kayak gini seperti gak ada, tapi sebenarnya ada. Dan jumlahnya juga mungkin kalau mau didata banyak juga sih. Belum lagi gue juga pernah denger story tentang seseorang yang memilih opsi untuk menikah demi meredam ocehan eksternal atau tekanan pihak luar. Sedangkan batinnya itu belum siap untuk berumah tangga. Hingga akhirnya stres, depresi. Belum lagi kalau dalam perkawinan itu nggak buru-buru punya anak. Nggak bisa hamil cepat. Nah, ceceran mulut-mulut iseng itu akan semakin menjadi-jadi. Nah, di sini mulai kerasa kan, mulai kelihatan kan kalau menikah itu bukan obat penghenti tekanan, tapi justru menjadi gerbang yang baru menuju kehidupan yang lebih berat dengan segala tanggung jawab dan tuntutan baru lainnya. Oh my god. Dan guys, kisah lainnya yang juga gue denger dan bikin capek gitu, gue denger ceritanya adalah tentang kawan gue yang harus berdamai dengan dirinya sendiri bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Di 10 tahun pertama dia sama sekali cuma dinafkahi seenak jidat. Dan gak berhenti sampai di sana. Si teman gue ini diselingkuhin guys, ditreatment seperti babu. Tapi untungnya gak sampai terjadi KDRT. Dia bertahan hanya berbekal niat baik, atau ya sebagian menyebutnya sebagai ibadah. Dan syukurlah niat baik kawan gue ini akhirnya dibalas Tuhan. Keadaan rumah tangga dia berangsur membaik, meskipun ya sejauh lah kalau disebut sempurna. Karena attitude pasangannya belum bisa balik 100% sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi bagusnya proses berdamai dengan dirinya sendiri semakin hari semakin baik. Bisa memilah mana yang oke, ini harus dipikirkan, mana yang sudahlah abaikan saja. Karena untuk mengubah sesuatu yang berada di luar diri kita ya juga gak mudah gitu. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Karena katanya sumber bahagia itu ada pada diri kita sendiri. Bener, tapi gak gampang. Oke. Itu penggalan cerita-cerita hasil gue berdialog dengan ya beberapa kawan baik gue. Nah, berikutnya ini gue pengen juga sampein tentang gini. Jumat pagi gue ngelempar satu pertanyaan ke netizen. Isinya begini nih. Guys, di podcast minggu ini gue mau ngebahas tentang kenapa ya sekarang banyak yang menunda untuk menikah. Coba sebutin alasan lo kenapa menunda menikah. Sebutin juga pandangan lo tentang sebuah pernikahan.
ada beberapa yang respon. Oke, gue bacain. Ini yang pertama bunyinya gini. Buatku, menikah dalam konteks masyarakat Indonesia masih dilihat sebagai prestasi, bukan opsi. Karena katanya, ya balik lagi ke siklus umum ya. Lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, pensiun, terus mati gitu kan. Benar sih, menikah itu dianggapnya sebagai siklus yang wajib dilalui. Lalu katanya lagi, apalagi kita hidup di negara yang mayoritas beragama tertentu ya, di mana menikah dinilai sebagai suatu keharusan menurut ajaran agama. Sehingga pilihan melajang dianggap tidak normal. Oke, menarik. Sebuah pendapat yang pastinya mewakili sebagian dari kalian sih ya. Oke. Berikutnya juga ada pendapat tentang, atau mungkin curhat kali ya. Orang ini lebih ke curhat. Sekarang sedang dilema masalah ini, masalah pernikahan. Karena keluarga sudah seringkali menanyakan ini. Terus gue tanya, lalu responmu seperti apa? Dan apa yang menjadi dilema? Jawabannya, responnya masih sama katanya. Minta doanya semoga cepat dapat yang terbaik. Nah yang gue gak ngerti masih sama apa ini? Dia, gue kan nggak bisa ngebaca pikiran orang ini ya. Dipikirnya gue bisa ngebaca. Jadi gue gak paham maksudnya. Oke, ada pendapat lain. Bunyinya, sebentar gue cek dulu. Ini bahasa Inggris nih, jawabannya, at this milestone, I don't think marriage is a dreamy, romantic, happy life for me. I could turn myself into a Shakespeare when I'm in love with somebody, but I couldn't turn my way of living to fulfill and please anyone's standard. I have my own standard. Oke, begitu cenah. Dan ada lagi nih respon atas pertanyaan gue, apa alasan menunda menikah dan apa pandangan tentang sebuah pernikahan. Katanya begini, kalau pas sendirian bisa bahagia, kalau pas sendirian bisa bahagia, menikmati kesendirian mungkin ya, gak apa-apa lah ya. Takutnya kalau berdua malah mumet. Pernikahan itu tim, harus saling. Pernikahan tidak merubah seseorang, tapi bisa beriringan, saling mengerti dan bisa menempatkan emosi. Ya, ini gue setuju. Dan rasanya juga tidak hanya dalam perkawinan ya. Ketika mungkin kita berkomitmen dengan seseorang, berpacaran misalnya, ya sama. Pacaran juga adalah pernikahan versi tidak formal gitu ya. Ya maksud gue di sini kan terjadi komitmen dan berusaha untuk berjalan beriringan dengan perbedaan masing-masing begitu loh. Jadi betul, jadi saling pengertian itu tetap harus menjadi modal utama sih, seperti itu. Ini kalau ngomongin masalah kawin dan perkawinan memang gak akan pernah ada ujungnya, dan balik lagi sih, masyarakat dan normanya menjadikan ini sebagai kewajiban. Tapi kan tidak semua individu bisa menjalankan kewajiban itu dengan alasan masing-masing. Bahkan begini sih, dalam dialog yang tadi sempat gue sampein ya, gue malah sempat terkejut juga ketika seorang yang sudah di dalam sudah menikah, sebut saja begitu, menyarankan pada orang-orang yang memang belum menikah dan mungkin ragu untuk menikah, sarannya seperti ini. Hey, jangan pernah memutuskan untuk menikah hanya karena tekanan dari luar, baik itu keluarga ataupun ya eksternal lainnya gitu. Menikahlah ketika kita memang siap. Prioritaskan kebahagiaan diri sendiri, karena ketika kita masuk ke dalam kehidupan baru, berumah tangga, masalah yang muncul akan lebih banyak lagi daripada saat kita
melajang. Dan itu fakta yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak siap, kita bisa berdarah-darah menjalani pernikahan itu. Tapi Oke. Mungkin ada di antara kalian yang nanya begini. Iya, tahu menikah nggak mudah. Tapi gimana? Gua pun kan capek. Ditekan-tekan atau mendapat tekanan dari kiri kanan, dari keluarga. Gua nggak bisa jawab. Karena sama-sama punya konsekuensi masing-masing. Ya, ujung-ujungnya semua berbalik kepada diri kita masing-masing sih. Siapkah dengan pilihan kita itu? Siapkah dengan kesendirian itu? Dengan ocehan mungkin yang tidak akan pernah berhenti? Atau pada saat kita memilih opsi nomor 2 dan menikah, siapkah kita memikul tanggung jawab lebih yang akan kita hadapin di masa-masa mendatang? Ya bayangkan aja, tanggung jawab yang tadinya kita hanya memikul tanggung jawab pada diri sendiri, ini bisa berlipat ganda. Harus memikirkan pasangan dan juga anak-anak. Jadi, entahlah. Gue tidak bisa menyimpulkan, gue hanya mengumpulkan fakta-fakta, mengumpulkan pendapat yang sudah masuk, yang sudah gue dapat dari obrolan yang gue lakukan beberapa waktu ke belakang. Oke, kayaknya segitu dulu deh untuk episode kali ini, podcast Nostalgila episode 79. Thank you ya yang udah dengerin, thank you yang juga udah subscribe dan setia di podcast Nostalgila. Gue balik lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Gue Chandra Atmaja. Bye-bye. You are listening to Podcast Nostalgila.